Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara sekalian, sahabat muslim dan para hadirin yang hadir yang saya muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sore hari ini saya bisa membersamai dan menjumpai kita semuanya, dan juga perlu saya sapa sahabat pemirsa Jalan Dakwah Muslimat di TV yang berbahagia. Sebenarnya hari ini cukup berat karena saya dari tadi malam nggak bisa tidur karena memang kondisinya lagi kurang baik. Tetap jaga kesehatan karena kondisinya berubah-ubah. Pagi cerah, siang panas, sore dingin, malam hangat. Hari ini saya akan menyampaikan untuk apa sebenarnya manusia hidup dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Sahabat sekalian dan pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, ada satu makalah. Yang namanya makalah itu berarti bukan ayat, bukan hadis, tetapi secara konten dan substansi itu baik. Maka hari ini saya bilang sama kawan-kawan ya, di saat manusia tidak malu untuk di saat banyak manusia tidak malu menyebarkan nasihat, lalu kenapa kamu harus malu untuk menyebarkan postingan nasihat? Makanya jangan kaget dari ini yang FYP di TikTok itu rata-rata hoax, fitnah, maksiat, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Saya ngerti betul karena saya selalu menjadi korban hoax, menjadi korban fitnah. Dalam sebuah makalah disebutkan begini, al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu terlahir tidak membawa apa-apa. Summa yas'awa kulla syai'. Kemudian di dunia dia hidup mencari segala sesuatunya. Summa yatruku kulla syai'. Lalu dia mati meninggalkan segala sesuatu. Wa yadhabu bila syai'. Kemudian dia pergi tidak membawa sesuatu. Summa yuhasab ala kulli syai'. Dan pada akhirnya dia akan dihisab atas segala sesuatu. Yuk kita jelaskan. Al-insanu yati bila syai'. Manusia itu lahir tidak membawa apa-apa. Saya berharap semua yang hadir sore hari ini, ketika Anda lahir, membuat orang tersenyum, dan ketika Anda mati membuat orang menangis. Bayi lahir dalam keadaan menangis, tapi orang sekelilingnya tersenyum. Sementara ketika kita mati, kita berharap kepada Allah kematian kita dalam keadaan tersenyum dan membuat orang di sekeliling kita menangis. Jangan sebaliknya. Lahir orang sekeliling kita malah menangis, kita mati mereka tersenyum. Mudaroh. Sehingga kemudian hakikat hidup harus kita pahami bersama. Yang pertama, manusia terlahir di dunia tidak membawa apa-apa. Makanya semuanya dalam keadaan telanjang. Gak ada bayi lahir kemudian langsung berkalung emas berlian. Gak ada. Gak ada Mbak Elsie yang mungkin dulu lahir langsung cangkemnya bekelan. Masa bayi cangkemnya merosan gak mungkin. Lahir cengeng langsung mau tawate gak mungkin. Tapi kemudian apa? Sumaya sawar akulah syai'. Ketika dia hidup, dia mencari segala sesuatunya. Buktinya apa? Ketika bayi itu lahir, tangannya dalam keadaan tergenggam. Ayo, mbak yang pernah melahirkan siapa? Ngaco. Sing tau nonton sama sing tau nonton. Ada pertanyaan menarik begini. Coba bapak perhatikan. Ini aku nggak nyindir siapapun, tapi ini pelajaran. Kadang-kadang kamu kebayang nggak? Kenapa orang hamil ketika dia hamil
hamil dari pernikahan resmi itu justru jauh lebih menderita daripada ibu yang hamil di luar pernikahan. Ayo, wisen gawein makan nih codot-codot dulu semua. Kamu coba perhatikan. Ibu hamil yang hamilnya atas dasar pernikahan sah, itu kadang-kadang jauh lebih sakit dan menderita dibandingkan yang hamil di luar pernikahan. Kalau ibu-ibu yang hamil melalui pernikahan yang sah, itu bebannya sangat berat. Rekosonya tau umum, wis diuji dengan banyak hal, ngidam lah. Kalau matang itu kan apa-apa nggak enak. Turun rumah, kayak pelaku. Miring nggak kepenak tuh, mengukur kayak timbangan. Belum lagi ngidamnya, belum lagi ketika mau melahirkan taruhannya nyawa. Kalau yang mati ibunya masuk surga tanpa hisab, yang mati anaknya bisa menjadi wasilah surga untuk ibunya. Coba bayangkan kadang-kadang ibu-ibu yang lahir di luar, yang hamil di luar nikah. Kadang-kadang belas gak merasakan rasa sakit. Kadang-kadang melahirkan, ini kebunnya dati. Ini kamar mandi loh. Asing, itu bayi. Ternyata jawabannya apa? Allah mencabut rasa sakit dari ibu-ibu yang hamil di luar nikah supaya dia tidak merasa bagaimana kemudian penderitaan seorang ibu hamil sehingga dia melupakan banyak kasih sayang kepada anak. Maka rasa nikmat bagi seorang ibu yang hamil itu ya rasa sakit. Maka diuji dengan banyak. Kadang-kadang malah ngidamnya itu macam-macam. Saya kemarin pengajian di Sumatera itu ada ibu-ibu hamil 15. Saya turun panggung mereka berjajar. Kenapa Bu? Ngidam. Ngapain pengen jambak Bu Sultan? Mbak kasih tahu Mbak ngidam. Ngidam itu kalau terlalu diikuti namanya nafsu. Contoh, saya pengen makan buah mangga yang muda tapi hasil mencuri Mas, itu nafsu. Itu nggak boleh dulu. Kan banyak kadang-kadang ditukoke, dibelikan mangga nggak mau, maunya malah mencuri. Ini gede yang udah dicopet. Dicopet. Jadi semua orang terlalu nggak bawa apa. Saya, Anda semua sama posisinya dulu. Bahkan telanjang, nggak ada yang berpakaian. Ini seolah-olah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita apa? Kamu jangan sombong. Kalau hari ini kemudian kamu kaya, Tuhan ingin mengatakan, baik yang kaya maupun yang miskin saat lahir, semuanya nggak bawa apa. Tapi sumayat awallah kulla syai'. Ketika dia itu pengen mendapatkan segala sesuatunya, itulah kenapa bayi lahir tangannya tergenggam, seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Ayo mbak-mbak, bayi lahir semuanya begitu tuh bayi. Gak ada yang begini. Kenapa bayi kalau yang tangannya tidak megar? Kalau megar, rusak jalannya. Mereka takal-takal. Semuanya begini. Semuanya begini. Dan bayi lahir kepalanya dulu, tangannya dulu, apa kakinya dulu? Kepala. Enggak mungkin sikilin di sini, masa jujur-jujur. Metu, orang. Tangannya dulu, kepalanya dulu. Kenapa? Karena seolah-olah kita ingin menguasai dunia seisinya. Kabeh gitu. Semuanya. Harta digenggam, sertifikat digenggam, mobil digenggam, kekuasaan jabatan digenggam. Makanya jangan kaget orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Bila perlu menjatuhkan orang, bila perlu bahkan menghilangkan nyawa orang hanya untuk mendapatkan jabatan. Karena di dunia ini ternyata orang yang tidak bisa dilawan cuma ada 3. 1 penguasa, 2 orang punya harta, 3 orang gila. Jadi lah awak pengen peradilan. Orang pengen siapa yang mau ditaruh itu? Apa jika pertanyaannya jika? Mau nanya. Tadi kan tentang umroh gitu kan. Nah kebetulan kamu pengen umroh? Iya, aku pengen umroh. Sama suamimu? Enggak. Udah punya suami belum? Enggak ada, enggak. Oh enggak, udah pernah menikah? Enggak lah. Oh, tapi kan nanti saya kan. Belum, masih muda. Umur kamu berapa? 21. Mudah-mudahan cepat umroh. Amin. Nah, aku tuh pengen umroh kan. Kalau ada kesempatan dan juga emang dasarnya dari hati pengen gitu. Kamu pengen umroh? Pengen. Udah nabung? Kenapa? Udah nabung? Udah nabung. Nah, cuman
ada beberapa cerita kayak dari teman-temanku itu, mereka tuh bilang kalau di sana tuh ada cerita-cerita kalau orang yang sering bikin maksiat itu bakal kayak ada ganjaran-ganjarannya. Iya, itu bener nggak sih? Wah, Hoax. wah. Hoax. Mekah soalnya ya. Madinah itu bukan hari pembalasan. Dia sama dengan Jogja, bedanya sana tanah suci. Contoh kelebihan tanah suci. Orang yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu keutamanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid di Jogja. Masjidil Haram di Mekah, keutamaannya orang yang sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan di Jogja. Jadi Jumatan sekali di Masjidil Haram Mekah itu sama dengan 100.000 kali di Jogja. Makanya kamu jangan heran kalau banyak orang pulang umroh malah nggak pernah Jumatan. Tabungannya sih oke. Nah, kalau ada bahasa orang yang umroh banyak dosa, banyak maksiat, di sana dibalas, di sana mendapatkan siksaan azab, itu nggak ada. Justru kalau saya nggak pantas nih banyak dosa ke umroh. Justru kalau kamu sudah suci nggak usah umroh. Kalau kamu banyak dosa, berangkatlah umroh. Kenapa kok saya sering umroh? Dimampukan oleh Allah. Karena satu umroh ke umroh yang lainnya itu menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya. Lah hari ini kalau kamu merasa banyak dosa, berangkatlah umroh. Bukan kok saya nggak pantas umroh karena saya banyak dosa. Saya belum pernah ngajak umroh banjir. Dia mau berangkat pakai mukena tak seneni. Kamu tuh cowok, akhirnya dia berangkat sampai Madinah, nggak mau tidur sama teman-temannya. Aku nggak mau bang tidur sama yang lain, maunya sama abah. Aku so jempolku teles kabeh. Dia nggak ikut manasik. Akhirnya pas mau tawaf, begitu pakai baju ihram, dia pakai baju rumah saya, kembali ke takdirnya laki-laki. Nanti cara tawafnya gimana bang? Gampang. Nanti ada lampu hijau, pilar hijau, lampu hijau itu ada Ka'bah, di situ ada Hajar Aswad. Kamu mengucapkan salam, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Gitu aja, iya. Nanti mumpung kita baca doa bareng. Gampang. Banci pertama kali lihat Ka'bah sih, histeris. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Polisi Arab belum melayu, aku zizik. Begitu pulang, seminggu pertama normal, sholat pakai sarung, seragam kayak. Mendekati Ramadan, dia telepon saya, bah, selama Ramadan saya mau bertobat. Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Mantap nih. Bilang sama Pak Eko, karyawanmu tuh jangannya diajak ke Thailand, ke Jepang, ke Singapura. Buat sekali-kali hadiahnya diwujudkan dalam bentuk umroh. Lah kayak pinta gini, Bangkok malah kleru. Golek wedok kalau banci. Mlebu kamar mandi jejer. Loh. Jadi berangkat. Lah, bagi yang belum punya duit diniatkan. Diniatkan haji, diniatkan nabung, diniatkan umroh. Kalau belum berangkat sudah kita dipanggil oleh Allah, yang dilihat bukan berangkatnya tapi niatnya. Justru jika orang mangkat terus mati umpama bisa takon mereka, man rabbuka Allah. Kowe salat, saya salat. Jika puasa, saya puasa. Jika sedekah, saya sedekah. Jika haji, belum malaikat. Kenapa kamu gak haji? Jawab apa, Jik? Ya salahmu malaikat. Kenapa? Orang mangkat kau wis paten. Duitmu ra kadang 10.000 saja deh. Kamu pesanin celengan. Kalau menabung malu 10.000, kamu pesanin celengan. Walaupun sebenarnya lebih bagus ditabung daripada dicelengi. Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Mau sisanya aja untuk 10.000, 50.000, 100.000 dicelengi. Saya niatkan tulisi tabungan umroh. Nggak usah lihat hasil akhirnya, yang penting niatnya. Soal bisa berangkat atau enggak itu kan kuasanya Allah, bukan kuasa kita. Bisa enggak? Setiap kamu gajian langsung kamu potong 200.000, 300.000, mau sisanya ini tabungan haji. Allah itu melihatnya. Sama aja kamu belajar ngaji. Belajar beneran kamu nggak bisa ngaji, sampai kamu tua nggak bisa ngaji. Allah nggak lihat kamu bisa ngaji atau enggak, tapi proses dan niatnya yang dilihat oleh Allah. Itu baru keren. Jadi nggak ada alasan. Kewajiban manusia itu berikhtiar, bukan hasil. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Manusia wajib berproses, tidak wajib untuk berhasil.
Itu Mbak Cika ya. Oke, makasih ya. Balik sini. Oh, pokoknya di luar anak bosen nanti dulu. Ini anak bosen di sini. Anak bosen. Ini. Sini, cowok sini mana? Ah, wih, ngarep Cikawi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ngebas sih. Kayak banji bogem nih. Namanya siapa, Bro? Namanya Komeng, Gus. Oh, Komeng. Di sini sebagai apa, Komeng? Di sini saya supervisor bar. Supervisor bar. Ya. Kamu di nama minuman semuanya apa? Alhamdulillah hafal. Nama minuman apa? Alhamdulillah. Jadi saya tuh non Muslim, Gus. Kamu orang Muslim? Iya. Kemarin kan Natalan. Terus kan Dan saya mengucapkan Natal. kita kan open house di rumah. Tujuannya itu kan sebenarnya supaya menjaga silaturahmi dengan tetangga yang Muslim. Karena di kampung saya tuh yang non Muslim cuma ada 3 kakak, salah satunya keluarga saya. Nah, tapi ada kejadian yang mungkin kurang pantas dan tidak menyenangkan gitu loh, Gus. Jadi kan ya ada sekelompok orang itu yang malah marah-marah dan itu dipastikan bukan warga. Marah-marah karena open house-mu? Iya, nyelamatin Natal gue ra entuk apa meneh teko nang omahe mangan rokok. Nah, itu mungkin kalau dari keluarga saya sih tidak masalah, ya memaklumi. Cuman saya mau tanya, mungkin cara ngasih taunya supaya tidak menyakiti hatinya itu kayak gimana, Gus? Oke. Terima Jadi kasih. begini. Toleransi itu cukup dengan membiarkan saudaramu yang berbeda denganmu untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinanmu. Makanya saya itu kemarin dibully. Saya itu seminggu dibully 3 kali. 1, amplop Abah Dirun. Pengajian di rumah, sama-sama dikasih amplop, narasinya Gus Miftah bla 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 bla. Kedua, gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Kamu pengen tahu seperti jenengmu? Komeng. Ucapan selamat Natal saya gimana, Komeng? Untuk sahabat Kristiani saya, rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya dorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja, karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya dorong orang Islam untuk berangkat ke masjid, karena masjid itu sarana untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Indonesia aman. Ingat, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk. Walaupun telah saya ucapkan kamu selamat Natal. Saya dibully, minta Kristen mengucapkan selamat Natal. Jadi Kristen. Yang bilang siapa? 10 November saya mengucapkan selamat dari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Tetap saja jadi minta. Ini bocah-bocah ini kemarin temannya menikah mengucapkan selamat menikah tetap jomblo. Iya. Kita itu egois gitu loh. Orang open house nggak boleh sih. Contoh, saya marah ketika peristiwa di Bogor. Orang berdoa sendiri di rumahnya ketika Natal dipersekusi. Alasannya apa? Tidak mendapatkan izin untuk ibadah. Yang harus mendapatkan izin itu pendirian rumah ibadah. Kalau orang berdoa minta izin kepada siapa? Wong dia berdoa sendiri pada Tuhannya, ya Tuhan. Dengan caranya kok minta izin. Maka bedakan antara ritual agama dengan budaya di dalam beragama. Open house itu ritual apa budaya? Namanya ritual itu, ibadah itu ketika berangkat ke gereja, sembahyangan, Natalan, kemudian hari Palma, Paskah di gereja, itu namanya sembahyangan ritual ibadah. Kalau open house merayakan Natal itu budaya. Lah kita itu egois. Saya bilang banyak umat Islam yang memang egois. Kalau mau itu ngaji, saya malu loh, Cik. Tetangga saya 60% Katolik. Kalau pengajian kamu tahu sendiri, nutup rumah-rumah orang-orang Katolik. Mereka nggak pernah marah kok. Begitu mereka berdoa di rumahnya sendiri, kok dipersekusi katanya tidak mendapatkan izin. Lihat Anda nih, orang toleran tuh begini. Indonesia, saya bilangnya begini, kayak nyambel gitu. Kenapa sambal itu rasanya enak, baunya nikmat? Karena berangkat dari bahan baku yang berbeda.
Ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, ada garam, ada terasi, ada micin. Ditumbuk di tempat yang sama. Akhirnya mereka jadi satu, menghasilkan bau yang nikmat, rasa yang sedap. Dan mereka nggak perlu egois. Cabai mengatakan begini, ini sambal enak gara-gara saya cabainya. Oh enggak, berambang. Enggak, karena saya berambangnya. Oh, karena saya terasinya. Mbok saya kira mangan sambal, mau mangan diri-diri. Lombok ini sih, ayo. Baru berambangi. Terakhir terasi dan duwer cangkemmu. Gitu. Kita nggak perlu egois, dan itulah Indonesia. Gitu. Makanya cara memberikan pemahaman terhadap toleransi adalah open house itu bukan ibadah, tapi budaya. Oh, ini banyak, rekodnya merah-merah ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa dok? Yuna. Yuna. Mau nanya gimana cara ngadepin mertua yang durhaka? Mertua durhaka ini. Soalnya gini Gus, beliau itu suka Bentuk selingkuh. durhakanya seperti apa? Satu, suka selingkuh. Wow. Namanya Erwin bukan? Bukan. Perempuan kebetulan. Oh, perempuan. Iya. Suka menghasut dan hobinya tuh nyindir anak dan mantunya di sosmed. Terus sampai saat ini masih memutuskan hubungan dengan anak laki-lakinya dan istri serta anaknya. Kita sebagai menantunya tuh harus kayak gimana menanggapinya, menghadapinya gitu. Karena nanti jadinya kita yang dicap durhaka oleh beliau. Gitu. Terima kasih. Hadisnya begini Yuna. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau dia punya kuasa. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya, memberikan nasihat. Kalau kamu nasihati tetap dia mempan karena kamu hanya sebagai anak mantu. Fabiqolbi, didoakan saja. Cuman itu aja bisanya. Didoakan saja. Banyak didoakan, banyak dipatekai. Mertuamu mudah-mudahan berubah ya Allah, Al-Fatihah. Bagaimana supaya doa itu tetap seperti ijabah? Ditambah dengan banyak sedekah. Ya Allah, rubahlah dengan sedekah ini, ya Allah, untuk pola balak supaya ibu mertua saya tidak hasut, tidak nyinyir, berubah menjadi yang baik. Tetapkanlah hatinya dalam agamamu, ya Allah, Al-Fatihah. Sambil kamu sedekah. Itu saja langkah-langkahnya. Kamu nggak bisa marah-marah sama mertuamu. Bagaimanapun, semaksiat apapun mertuamu, itu wajib kamu hormati, tapi tidak wajib ditaati. Kamu bisa bedakan tak? Taat dengan hormat? Iya. Suami itu katakanlah suami maling, itu wajib kamu hormati, tapi tidak wajib kamu taat. Jadi kalau hormat itu ya mohon maaf, dengan orang tua harus hormat, termasuk dengan ibu mertua, tapi tidak wajib ditaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Malah. Malah. Iya. Malah ngopo cah ini? Malah. Lah malah. Iya. Kamu di sini sebagai apa dong? Jadi cewek. Ladies, LC. Jadi cewek gitu, di cewek sopo. Apa malah? Jadi ladies. Bentar, Ladies. saya mau tanya. Terus, mau tanya, kan maksiat bisa menyempitkan rezeki. Tapi kenapa teman saya yang jadi ani-ani banyak uangnya? Mohon penjelasan ya, Gus. Terima kasih. Rezeki itu bentuknya banyak dong. Kemarin kayaknya saya nyatet bentuk-bentuk rezeki. Bentar tuh ya, ini pertanyaannya bagus ini. Kenapa teman saya yang ani-ani malah banyak rezeki itu ya? Loh, kamu jadi ani-ani saja. Bukan. Aku kemarin nulis soal rezeki. Macam-macam uang. Dengerin, malah. Ada uang barokah, ada uang halal, ada uang subhat, ada uang haram. Mau yang barokah, mau yang halal, mau yang subhat, mau yang haram, bentuknya sama-sama uang. Uang haram membuat hati mati. Uang subhat membuat hati gelap. Uang halal membuat hati bercahaya. Uang barokah membuat hati bercahaya, tenang, dan nyaman. Pertanyaan saya, apakah temanmu yang jadi aneh-aneh itu kategori uangnya uang yang mana? Uang barokah, haram, subhat, atau halal?
Jawabannya pasti haram. Kamu kalau kerja-kerja saja, uang kamu mungkin di sini potensi halal, walaupun belum masuk kategori barokah. Kalau kita belum bisa barokah, minimal cari yang halal. Ya kalau memang ukuran orang itu maksiat, uangnya cuma sedikit, harusnya koruptor itu kere. Ini nyata nih koruptor, sugih, tapi itu uang haram. Itu loh. Jadi yang dimaksud mempersempit itu apa? Mempersempit rezeki yang halal dan barokah. Kamu tak kasih begini. Kalau kamu dengan uang yang tak kasih, bertambah nilai kebaikannya. Berarti uang yang kasih itu tidak hanya halal, tapi uang barokah. Karena definisi barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Akhirnya kawan-kawan, tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri. Meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu seburuk apapun kami di hadapan manusia ya Allah, tapi berikan kesempatan kami untuk menjadi yang terbaik di matamu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.